Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini pada hari Rabu tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 27 September 2017. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki tema pengajian pada malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Balad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما
أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Sorotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda berada. Para pendengar radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? Ayat ke-7. Pada ayat ke-7 dan ayat-ayat sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan keburukan perilaku manusia-manusia yang lalai akan kekuatan Allah. Lalai karena merasa dirinya kuat. Sehingga dia melupakan kekuatan Zat yang maha kuat. Allah Azza wa Jalla juga menggambarkan keburukan manusia-manusia yang menghambur-hamburkan hartanya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Lalu dia lalai bahwa setiap gerak-geriknya itu diperhatikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahsabu allam yarahu ahad. Nah, di dalam ayat sekarang yang akan kita pelajari, ayat ke-8, kemudian ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita, jangan sampai kita lalai bahwa kita dilihat oleh Allah. Jangan sampai kita tidak sadar bahwa Allah melihat gerak-gerik kita. Jangan sampai kita lalai karena sungguh kita bisa melihat itu juga Allah yang
memberi. Kita bisa melihat dengan kedua mata kita. Siapa yang memberi? Allah. Apakah mungkin yang memberi manusia penglihatan yaitu Allah dan dia tidak bisa melihat? Sangat mustahil. Sedangkan manusia semuanya diberi penglihatan, yang memberi adalah Allah. Maka tidak mungkin Allah yang memberi penglihatan kepada manusia tidak bisa melihat perilaku kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungi nikmat berupa mata. Dalam ayat yang ke-8 dari surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain." Bukankah kami telah menjadikan untuknya sinten? Nya sinten? Manusia. Bukankah kami telah menjadikan untuk manusia 'ainain? Napa 'ainain? Sepasang mata. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang mata agar kita bertafakkur, agar kita merenung tentang keagungan ciptaan-ciptaan Allah tersebut, yang salah satunya adalah mata. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungi keagungan ciptaan-ciptaan Allah. Keagungan alam semesta, keagungan langit, keagungan bumi, dan jangan lupa keagungan tubuh kita sendiri. Jadi kalau kita mau tafakkur, orang mesti gudul puncak gunung Slamet. Kalau kita pengen tafakkur, tidak harus kita mendaki sampai puncaknya Gunung Slamet sehingga melihat sunset atau sunrise. Kalau tidak sampai sana belum tafakkur. Iya, itu salah satu bentuk tafakkur. Tapi kalau kita belum sampai sana, tafakkur jauh-jauh. Yang dekat saja ada. Apa itu? Tubuh kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungi diri kita sendiri, untuk mencermati, untuk memikirkan keajaiban ciptaan Allah di dalam diri kita. Dan orang-orang yang sering tafakkur, orang-orang yang sering merenungi keagungan Allah, keagungan ciptaan-ciptaannya, insya Allah imannya akan naik, tauhidnya akan tambah tebal, dan akan semakin semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ada seorang ulama salaf mengatakan, "I'rif nafsak, ta'rif rabbak." I'rif nafsak, kenalilah dirimu. Ta'rif rabbak, maka engkau akan mengenali Allah. Apa? Kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal Allah. Apa maksudnya? Ada 3 penjabaran yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim mengenai makna dari ungkapan ini. Kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenali Allah. Di antara yang beliau sampaikan, ketika kita mengenali diri kita, kita memikirkan subhanallah. Kita bisa melihat. Kita bisa berbicara. Kita bisa mendengar. Kita punya ilmu. Ini semua kelebihan atau kekurangan?
Kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Yang memberi kelebihan-kelebihan itu siapa? Allah. Kira-kira kalau yang memberi kelebihan itu Allah, berarti Allah punya enggak kelebihan? Kelebihan tersebut punya dan lebih sempurna yang dimiliki oleh Allah. Maka aneh seandainya ada orang yang tidak menerima bahwa Allah melihat, mendengar, berbicara, itu aneh bin ajaib. Karena kita manusia punya kelebihan berbicara, punya kelebihan mendengar, punya kelebihan melihat. Yang itu semua yang memberikan adalah Allah. Maka Allah lebih berhak untuk memiliki kelebihan-kelebihan tersebut. Maka ketika seorang hamba merenungi matanya yang bisa melihat, kita yang penuh dengan kelemahan saja bisa melihat. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Kita yang penuh dengan kelemahan ini saja bisa mendengar. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar. Makanya kalau Allah itu maha mendengar, kalau manusia mendengar. Allah maha melihat, manusia melihat. Allah maha hidup, manusia hidup. Antara hidup dengan maha hidup, antara melihat dengan maha melihat, antara mendengar dengan maha mendengar. Sama atau beda? Beda. Bedanya jauh, sejauh-jauhnya. Melihat banyak kekurangannya, mendengar banyak kekurangannya, hidup banyak kekurangannya. Sedangkan maha melihat, maha mendengar, maha hidup tidak ada kekurangannya, alias sempurna. Itu makna, salah satu makna dari kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenali Allah. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang disuruh oleh Allah untuk kita tafakuri, adalah nikmat mata. Makanya di sini Allah sebutkan secara khusus, alam naj'al lahu ainain. Dari sekian banyak nikmat yang ada di dalam tubuh kita, salah satu nikmat yang paling ajaib adalah nikmat mata. Mulai dari penampilan luarnya sampai dalamnya, sampai fungsinya. Mata ini bukan hanya indah luarnya, tapi ajaib dalamannya. Mata yang kita miliki dibandingkan mata yang dimiliki oleh makhluk lain. Makhluk lain yang punya mata, contohnya wedhus, kambing, ya pada boy, sapi, terus kucing. Coba sekali-kali kalau kita itu, mataku ketone kurang sip temen, jajal ngaca jejeran karo kucing. Kemudian kita lihat bagaimana indahnya mata yang Allah berikan kepada kita dibandingkan mata yang dimiliki oleh makhluk lain. Penampilan luarnya saja, di atasnya sudah ada apanya? Alisnya. Di bawah alis ada bulu mata. Setelah bulu mata ada kelopak mata. Di bawah kelopak mata di sini ada bulu-bulu kecil. Masing-masing dari penampilan anggota luar tadi punya tugas masing-masing. Contoh misalnya, bulu mata menghalangi dari debu ketika datang. Kelopak mata, ketika ada cahaya yang silau, kita bisa tutup. Ketika ada angin kencang, bisa kita tutup. Kemudian di dalam mata kita ada airnya sebagai pelumas, sehingga mata tersebut kedap-kedip, kedap-kedip. Bisa kedip itu nikmat atau bukan? Nikmat.
Karena ketika kita berkedip, kita membasahi mata kita, sehingga gampang untuk digerakkan. Ketika kita kedip, kotoran-kotoran yang ada, yang tidak tersortir oleh pelengkap-pelengkap tadi, bisa dikeluarkan. Itu kita baru bicara luarnya. Bagaimana kalau kita bicara dalamnya? Kata sebagian, disebutkan dalam sebagian tulisan artikel, sekurang-kurangnya mata kita ini, bola mata itu dilapisi sekurang-kurangnya dengan 10 lapisan. Berapa? 10. Lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10. Kira-kiranya 10 lapisan itu tebalnya berapa senti? Berapa senti? Panjenengan numpuk-numpuk ya. Lapisan 1, 2, 3. Enggak nyampe 10 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6. Masih kurang ya. Ini lapisan bikinan kita, bikinan Allah. 10 lapis. Tebalnya cuma 0,4 mm. Berapa? 0,4 mm. Bahkan setengah mili saja nggak ada. Dan salah satu di antara lapisan tersebut, salah satu di antara lapisan tadi, berapa lapisan? 10. Salah satu di antara lapisan tersebut, di dalamnya ada syaraf, yang jumlah syarafnya sekitar 140 juta syaraf. Berapa? 140 juta syaraf. Satu lapisan. Anda bisa bayangkan bagaimana rumitnya, bagaimana telitinya penciptaan mata ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang akan kalian dustakan? Ya. Sehingga ketika kita datang ke dokter, kemudian Pak Dokter, ini saya kena ada serangga masuk atau ada debu masuk, kemudian saya karena sulit maka saya kucek-kucek, kok tambah perih? Periksa sama Allah. Alhamdulillah Mas, ini baru di lapisan yang luar yang luka. Cukup pakai tetes diobati. Nanti kalau sudah sampai lapisan kena korneanya, ini seperti ini bahayanya. Subhanallah. Ya. Inilah keagungan ciptaan Allah Azza wa Jal, yang seharusnya membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, akan tetapi hadis tersebut dinilai dhaif oleh sebagian ulama, disebutkan bahwa nikmat mata kalau kita syukuri dengan beribadah selama 500 tahun belum cukup. Apa? Nikmat mata kalau kita syukuri dengan cara beribadah 500 tahun, siang, malam, pagi, sore, belum cukup untuk menebus nikmat tersebut. Itu baru ngobrolin mata. Bagaimana seandainya kita berbicara tentang nikmat-nikmat yang lain? Makanya habis ayat alam naj'al lahu ainain, habis itu Allah membicarakan apa? Walisanau wasyafatain.
Apa lisan? Lidah. Wa syafatain, kedua bibir. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an mengingatkan kita tentang nikmat-nikmat tersebut. Dan jangan dipikir bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan ini diberikan tanpa ada pertanggungjawabannya. Masing-masing dari nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan tuntut pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36. Surat apa? Al-Isra ayat pinten? 36. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, napa al-basara? Penglihatan. Wal fuada, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya gimana Ustaz? Ditanya buat apa? Matanya dalam sehari lebih sering digunakan untuk baca koran atau baca Quran? Lebih banyak buat apa? Baca koran apa Quran? Koran apa Quran? Koran karo Quran pancen mirip tulisane, tapi isine beda toh. Bainas sama'i was sumur. Antara langit dengan sumur. Jadi bukan antara langit dengan bumi, lebih jero maneh. Ya. Quran di dalamnya ada yang benar, ada yang salah. Kalau Al-Quran tidak ada yang salah, benar kabeh. Anehnya banyak di antara kita lebih suka menikmati sesuatu yang bercampur antara benar dan salah daripada menikmati sesuatu yang benar. Tok. Kalau baca koran kita kan harus sortir. Mana yang benar, mana yang salah. Ya. Mana yang hoak. Ya. Mana yang berita beneran, mana yang realistis, mana yang berita palsu. Harus kita sortir. Nah. Mana yang cuma mewakili kepentingan yang punya koran tersebut. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kita ini kadang-kadang terlalu lugu. Membaca berita, mendengar berita, seakan-akan setiap berita yang ditampilkan mesti benar. Jangan jadi manusia yang terlalu lugu. Kita harus selektif. Membaca berita, mendengar berita. Kita gunakan timbangan agama, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Mata yang Allah berikan kepada kita lebih sering digunakan untuk beribadah atau tidak. Makanya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam tafsir Juz Amma beliau mengatakan, mata, apa yang dilihat oleh mata ada 3. Yang pertama berpahala, yang kedua berdosa. Berdosa itu artinya menghasilkan dosa. Berpahala maksudnya menghasilkan pahala. Yang pertama menghasilkan pahala, yang kedua menghasilkan dosa, yang ketiga tidak menghasilkan pahala, tidak menghasilkan dosa. Berapa jenis? 3. Yang pertama menghasilkan pahala, yang kedua menghasilkan dosa, yang ketiga tidak menghasilkan dosa, tidak menghasilkan pahala. Kira-kira yang pertama apa yang dilihat? Yang dilihat adalah
ilmu-ilmu yang bermanfaat. Al-Quran, hadis Rasul SAW, kisah para sahabat, kisah para tabi'in, kisah para ulama, ya. Kemudian merenungi keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Melihat penciptaan langit, penciptaan bumi, pergantian siang dan malam, merenungi itu semua untuk menambah ketakwaan. Ini jenis yang pertama, melihat yang menghasilkan pahala. Yang kedua, menghasilkan dosa. Napa contohnya? Melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Contohnya aurat. Napa? Aurat. Aurat niku napa toh? Ya sesuatu yang memalukan kalau dilihat. Makanya disuruh ditutupi. Berarti orang yang membuka sesuatu yang seharusnya malu kalau kelihatan, berarti orang tersebut perasaan malunya ya hilang, ya mandan. Ya. Dilihatin, anehnya yang dilihatin malah bangga. Ya. Seharusnya merasa malu. Pada zaman Rasul SAW ada seorang wanita berkulit hitam legam. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku punya penyakit ayan. Napa? Ayan, epilepsi. Dan kalau lagi kambuh, aku tidak bisa mengontrol diriku. Aku kejang-kejang. Dan kadang-kadang ketika kejang-kejang tersebut, atakasyaf, auratku tersingkap. Fada'ullaha, doakan aku wahai Rasul, agar penyakit itu sembuh. Mulia atau tidak? Mulia permintaannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, in syi'ti da'autu laki. Kalau kamu mau, aku akan doakan kamu. Dan engkau akan sembuh. Penyakit kamu akan sembuh. Wa in syi'ti, atau saya kasih alternatif yang kedua, tasbiri walakil jannah. Kamu sabar menghadapi ujian dari Allah ini, dan kujamin engkau akan masuk surga. Dikasih berapa pilihan? 2. Aku doakan kamu sembuh, tapi masalah surga aku gak tanggung. Atau pilihan yang kedua, kamu bersabar menghadapi ujian tersebut, dan aku jamin kamu masuk surga. Milih yang mana? Milih yang mana? Pertama atau kedua? Kalau kita yang ditawari, milih yang mana? Sing penting mari disit pokoknya. Surga bisa digolet kok. Wanita tersebut mengatakan, bal asbir. Aku memilih yang kedua wahai Rasul. Aku akan tahan ujian tersebut. Toh hidup tidak lama. Aku menginginkan kebahagiaan yang abadi di surga Allah SWT. Bagus. Selesai.
Kemudian wanita itu kepikiran lagi. Ya Rasulullah, aku sudah milih sabar, tapi aku minta satu wahai Rasul, saya tidak minta kesembuhan. Ud'ullaha an la atakasyaf. Saya cuma minta satu wahai Rasul, doakan aku. Ketika lagi kambuh, auratku tidak tersingkap. Tidak apa-apa aku mengalami ujian seperti itu wahai Rasul. Tapi aku tidak ingin auratku tersingkap. Ya, aku doakan engkau. Dan setelah itu wanita tersebut setiap kambuh dia sabar dan tidak tersingkap sedikit pun auratnya. Padahal andaikan wanita tadi auratnya tersingkap, dosa? Dosa atau tidak? Kenapa tidak dosa? Karena di luar kemampuan, di luar kontrol. Orang ayan, orang epilepsi ketika kejang-kejang itu dia tidak bisa mengontrol. Sesuatu yang tidak bisa dikontrol tidak berdosa. Akan tetapi lihatlah kehormatan yang dijaga oleh wanita ini. Sedemikian mulianya. Walaupun dalam keadaan tidak terkontrol, dia tidak rela seandainya auratnya terlihat. Padahal wanita ini bukan sosok wanita yang menarik. Karena kulitnya hitam, legam. Tapi kemuliaan seseorang bukan dilihat dari mulusnya kulit dia, dari kecantikan fisiknya, tapi dari ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya wanita-wanita yang sehat walafiat, yang kecantikannya bisa memfitnah banyak laki-laki, dia lebih pantas untuk menutup auratnya. Akan tetapi kenyataannya sekarang di mana-mana dibuka. Apa daya yang bisa kita lakukan? Kita jaga kedua mata kita. Mudah-mudahan wanita-wanita tersebut, karena tidak ada yang lihat, ya mudah-mudahan dia lah kapok. Ngesuk ora, bukak-bukak maning. Orang nasing, deleng. Tapi masalahnya wanita tersebut hari ini buka, besok buka lagi, besok buka lagi. Kenapa? Karena dia merasa banyak orang yang memperhatikan dia. Dan semakin banyak yang memperhatikan, semakin bangga. Sehingga secara tidak langsung ketika kita melihat wanita tadi membuka aurat, secara tidak langsung kita memotivasi dia. Ngesuk, dibuka maning ya. Maka kita para lelaki harus punya kehormatan. Sebagaimana wanita punya kehormatan untuk menjaga auratnya, kita juga harus punya kehormatan untuk menjaga kedua mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa puasa Asyura. Puasa apa? Asyura. Kapan? Tanggal 10. 10 apa? Muharram. Hari apa? Kemungkinan Sabtu. Ya. Bisa menghapuskan dosa 1 tahun. Lebih baik lagi kalau ditambahi puasa Tasu'a. Tasu'a niku tanggal 9. Berarti 9, 10. Jumat, Sabtu. Mudah-mudahan kita
bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.